Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam The City Like Purwokerto online experience kita hari ini. Senang sekali saya dapat menyapa teman-teman semua di tempat ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik teman-teman dari Purwokerto ataupun teman-teman yang di luar Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan 11 atau bulan November. Yang mana artinya sebentar lagi kita akan segera memasuki penghujung tahun dan tentunya akan segera mengakhiri tahun 2024 ini. Cepet banget ya teman-teman, nggak kerasa ya waktunya. Saya yakin sekali tahun ini, baik Anda maupun saya memiliki banyak hal yang sudah kita lewati. Baik itu hal-hal yang membuat kita semakin kuat atau justru hal-hal yang membuat kita semakin lemah. Begitu banyak target atau hal-hal yang ingin sekali kita capai, namun belum mengalami keberhasilan, tapi justru mengalami kegagalan. Bahkan mungkin ada suatu hal yang membuat masalah yang kita alami ini tidak kunjung selesai-selesai, sehingga kita mengeluarkan begitu banyak energi, usaha, dan juga waktu untuk keluar dari masalah ini. Namun tidak jarang membuat kita lelah dan juga jenuh dalam menjalani kehidupan ini. Teman-teman, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Tuhan Yesus selalu ada, setia bersama dengan kita, mendampingi dan mengasihi kita selalu. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita kekuatan dan juga memberikan kita penghiburan. Dan saya yakin sekali kita semua akan selalu menemukan solusi dan jalan terbaik jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya juga mau ajak teman-teman semuanya untuk selalu berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Iya teman-teman, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Karena saya yakin Anda dan saya mampu melewati segala hal, segala musim di dalam kehidupan kita. Teman-teman, dalam online experience kita kali ini, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu dan tentunya akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama-sama. Dan untuk mengawali online experience kita hari ini, rekan saya Yusak dan TCL Band akan mengajak kita bernyanyi sebuah lagu bersama-sama. Dan dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rudi Kristianto. Dan saya yakin sekali renungan firman Tuhan yang beliau bawakan akan membawa semangat dan kekuatan yang baru untuk kita semuanya. Jadi mari kita akan saksikan online experience kita bersama-sama. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan lagu yang akan kita panjatkan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan
Tuhan di tempat kudusnya. Dengan segenap hati kita mau nyatakan sama-sama Bapak Ibu. Go! Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Sekali lagi dengan segenap hati. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yes, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Oh, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang perkasa. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan kita sungguh baik. Tuhan kita sungguh luar biasa, terbukti sepanjang minggu ini Dia menyertai kita. Dan hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita berhimpun bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan pengurus gereja The City Light Purwokerto. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sore hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, saya mengambil satu tema Landhogger. Ada yang bertanya? Apa itu? Ya Bapak Ibu dan Saudaraku, Landhogger ini adalah satu istilah umum sebenarnya berkendara di jalan tol yang tanpa alasan yang jelas dan merasa tak bersalah dengan melajukan kendaraannya secara pelan di jalur kanan atau jalur cepat sehingga membahayakan pengendara lain atau menyebabkan orang lain melanggar lalu lintas dengan menyalip dari sebelah kiri, di mana menyalip dari sebelah kiri tentu dilarang Bapak Ibu. Tapi itu suatu keadaan yang umum. Saya sudah terlalu sering untuk melewati jalan tol Bapak Ibu. Dan sering melihat kejadian ini, Landhogger ini Bapak Ibu. Bagaimana orang dengan kecepatan yang pelan, mungkin kecepatan yang minim ya, hanya 60 kilo atau 80 kilo, berada di jalur kanan, sudah didim-dim, tapi dia tetap di jalur kanan. Dan tidak sedikit Bapak Ibu dan Saudaraku kecelakaan terjadi oleh karena perilaku orang yang berkendara ini. Nah kita coba belajar dari sebuah peristiwa ini, kemudian kita tarik dalam kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Dan kemudian nanti kita tentu setelah kita mengambil makna rohaninya, maka kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat pesan pada sore hari ini dengan tema Landhogger ini. Kita buka dalam Kejadian 37 ayat 29 sampai dengan 35. Bapak Ibu dan Saudaraku, Kejadian 37 ayat 29 sampai dengan 35. Kita perhatikan ayat 29 sampai dengan 35. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyaknyalah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya katanya,
anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Ayat 31, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia. Tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Di mana letak landhogernya Bapak Ibu? Saya mengajak Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan untuk pura-pura. Ya, untuk pura-pura tidak tahu ending dari cerita ini. Kalau tahu kan enak gitu ya. Untung Yusuf dijual sehingga dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Endingnya baik. Tapi coba mari kita berusaha pura-pura melupakan endingnya. Atau andai kata itu terjadi pada kita. Dan kita ini berperan sebagai Ruben, anak sulung. Kakak tertua. Dikatakan di sini ketika Ruben kembali ke sumur itu ternyata Yusuf tidak ada lagi. Kemana Ruben? Dialah yang mengambil keputusan. Tapi pada saat genting Ruben tidak ada dan tahu-tahu sumur itu sudah kosong. Dan oleh saudara-saudaranya yang lain, Yusuf kemudian dijual. Karena pada saat itu lewat saudagar Ismail. Dia menjadi budak. Kembali Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita pura-pura tidak tahu ending dari cerita itu. Nasib Yusuf kita tidak tahu. Setelah dijual menjadi budak, apa yang terjadi dengan Yusuf kita tidak tahu. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, Ruben beserta dengan saudara-saudaranya bertindak sebagai landholder. Dia membahayakan nasib seseorang. Kita tahu kan endingnya. Kalau tahu enak kan. Tapi coba kalau Bapak Ibu punya saudara yang kemudian dijual dan gak tahu bagaimana nasibnya. Sama seperti seorang ibu, sama seperti seseorang yang kehilangan anaknya ketika anak itu diculik. Pasti merasa galau. Dan mereka berusaha mencari anak itu. Sama seperti itu. Seorang budak yang dijual adalah orang yang tidak punya hak sedikit pun atas hidupnya. Ruben kemudian berkata, kemana aku ini? Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dan Saudaraku, mengapa ini bisa terjadi? Sifat dari landholder, pengendara yang di jalan tol, sifat yang pertama Bapak Ibu, begini. Ya, ini sifat yang pertama yang saya coba ambil dari sebuah ulasan di Google. Bapak Ibu bisa nanti melihat bagaimana landholder itu. Jadi landholder ini punya sifat merasa punya hak yang sama. Saya bayar pajak kok. Maka jalan pelan pun saya bayar pajak kok.
Atau merasa tidak bersalah, merasa tindakannya itu sah-sah saja, benar. Sama dengan Ruben ini. Ruben berserta dengan saudara-saudaranya, merasa tindakannya itu benar. Merasa tindakannya itu sah di hadapan dia. Mengapa? Karena saudara-saudara Yusuf membiarkan kebencian terhadap Yusuf sebagai hal yang wajar. Jadi Ruben beserta dengan saudara-saudaranya ini membiarkan hatinya membenci Yusuf itu sebagai suatu hal yang wajar. Ayat 3 sampai dengan yang keempat saya bacakan dari Kejadian 37 ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 3 dan 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Membuat kebencian itu sebagai hal yang wajar. Sama seperti tadi Bapak Ibu ya, merasa punya hak yang sama, merasa tidak bersalah, tindakannya itu sah-sah saja. Demikian juga dengan Ruben dan saudara-saudaranya. Membenci Yusuf adalah hal yang wajar karena ayahnya Israel, Yakub, itu lebih mengasihi. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan kenapa Yakub mengasihi Yusuf. Dikatakan di sini karena ia lahir pada masa tuanya. Ini yang gak disadari oleh saudara-saudaranya Yusuf ini. Kan dalam orang di keluarga kan juga ada begitu Bapak Ibu ya. Ya kan? Dalam keluarga kan. Saya dalam keluarga ini saya anaknya yang kedua. 5 bersaudara. Ketika orang tua kami kemudian sangat mencintai adik bungsu saya. Sangat mencintai, wajar. Dia adik bungsu kok. Tapi saudara-saudaranya Ruben ini membiarkan kebencian itu menjadi hal yang wajar bagi dia. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Kebencian yang dibiarkan terus-menerus akan muncul dendam yang tidak terkontrol. Bahkan kemudian dia ingin membunuh. Ceritanya kan ingin dibunuh Yusuf itu. Kita bunuh saja. Padahal Yusuf itu sedang bawa rantang, sedang bawa makanan untuk mereka. Ketika mereka melihat dari jauh, kemudian saudara-saudara berkata, ini pemimpin datang, mari kita bunuh dia. Dari mana muncul rasa ingin membunuh itu kalau tidak dari rasa kebencian yang dianggapnya sebagai suatu hal yang wajar. Lenoger, dia membahayakan dirinya sendiri. Dia membahayakan orang lain. Ya. Dan ketika ingin dibunuh, Ruben kemudian berkata, jangan, gak baik kita bunuh. Buang saja di sumur. Dan kemudian datanglah saudagar Ismail dan kemudian kita jual saja. Tapi kan gak tahu nasibnya Yusuf. Memang Allah menyertai. Memang Allah mengubah reka-reka yang jahat itu menjadi satu kebaikan untuk Yusuf. Itu kita tahu Bapak Ibu. Tapi andai kata kita berada di tengah-tengah kejadian itu, kita sama sekali gak tahu bagaimana nasib Yusuf. Nah inilah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Pelajaran pertama yang harus kita perhatikan baik-baik ya. Jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa benar sendiri. Banyak kejadian dalam rumah tangga, suami istri, pertengkaran suami istri,
itu karena dua-duanya merasa benar sendiri. Minggu yang lalu kami adakan peneguhan nikah Bapak Ibu. Peneguhan nikah ini adalah peneguhan nikah rujuk. Karena 3 tahun lamanya mereka cerai. Dan kemudian rujuk. Datang kepada saya. Pak Pendeta, kami sekarang sadar. Kami tolong diberkati kembali. Sudah cerai Bapak Ibu. Kenapa cerai terjadi? Dua-duanya merasa benar. Landhoger kan gitu kan. Kenapa orang berkendara di jalur kanan santai aja. Kalau malam itu mungkin di dim-dim ya. Kalau siang kan dim kan kurang, ya lampu yang sorot itu kan nggak jelas ya. Dia nggak merasa bersalah. Padahal membahayakan. Begitu pula dalam rumah tangga. Ketika ada kesalahan yang tidak diselesaikan, kedua-duanya merasa benar, akhirnya sampai pada puncak, kami sudah tidak tahan, cerai. Kan nggak harus sampai di situ Bapak Ibu. Andai kata mereka menyadari, ya aku salah. Tadi pagi saya katakan, saya kesaksian ya, bagaimana kelemahan saya dalam penguasaan diri, tapi saya punya istri yang baik. Dialah yang sering menegur kepada saya ketika saya dalam penguasaan diri yang tidak baik Bapak Ibu. Ya. Begitu pula dengan beberapa waktu yang lalu ya, saya mau kesaksian juga ini tentang anak saya. Ini kan sekarang lagi hebat-hebatnya pinjol lah, apa itu, judi online lah. Tapi soal pinjol ya, saya sudah tegaskan di jemaat, gereja tidak akan berurusan dengan mereka yang pinjol. Ada yang mau bunuh diri loh Bapak. Ada yang mau bunuh diri. Sampai anaknya telepon, anaknya masih kecil lah, anaknya umur berapa itu. Telepon ke saya, mama mau bunuh diri Pak, gara-gara pinjol. Akhirnya kami telepon ke orang terdekat, karena rumah saya agak jauh, saya telepon ke orang jemaat yang terdekat, tolong segera ke sana. Kemudian diamankan. Begitu pula dengan anak saya. Tanpa sepengetahuan kami anak saya itu pinjol. Dari berapa juta itu sampai kemudian berkembang, terakhir 25 juta. Dari mana kami harus membayar? Ini kan Landhoger. Dia membahayakan. Sama dengan Ruben. Yang dibahayakan siapa? Bukan hanya Yusuf. Tapi Yakub ayahnya. Sampai tidak mau dihibur. Saya telepon kemudian anak saya. Kok bisa sih? Iya Pak. Maaf Pak. Ya. Ternyata dia bagus juga Bapak Ibu ya. Ya. Dipakai untuk kuliah. Kalau perlu ngomong lah. Kalau perlu ngomong gitu. Tapi ternyata anak saya pertama buka usaha kemudian gagal, pinjol. Kemudian dia juga berusaha. Memang tekun anak saya Bapak Ibu ya. Dia kerja waktu kuliah, dia kerja di kafe, dia kerja. Hasilnya tidak seberapa gitu ya. Dia sering juga jadi I.O. dan lain sebagainya. Banyak di Jogja itu kemudian jadi I.O. Dia buka usaha gagal, tapi diem. Ketika pinjol itu dia diem. Dia berusaha membayar dengan apa yang dia bisa kerjakan. Tapi sampai akhirnya kemudian kondisi tidak baik sehingga pekerjaan dia terganggu. Dan akhirnya nggak bisa bayar. Dah sekarang dilunasi. Saya nggak punya apa-apa, gimana cara melunasi? Saya bilang. Saya kemudian melirik mobil saya, jual aja lah. Jual mobil.
Kita sering sekali merasa tidak bersalah terhadap hal-hal semacam itu. Sementara kita sedang membahayakan orang lain, Bapak Ibu. Suami istri juga begitu ya. Kadang kalau sudah salah, nggak ada yang mengalah. Kan seperti dari utara ke selatan, kan ada lagunya ya. Ya kan? Ada lagunya dari utara ke selatan. Istri saya kalau sudah berantem sama saya dari utara ke selatan. Dia tidur menghadap utara, saya tidur menghadap ke selatan. Seolah-olah ada tembok Cina yang membatasi saya. Tapi saya enggak Bapak Ibu ya. Kalau saya merasa begitu, ya dan saya pegang tangan dia. Iya, saya tahu kok. Saya tidak mau membuka celah untuk iblis. Kemudian kalau saya salah saya ngomong. Saya tidak mau menjadi landhogger, membahayakan rumah tangga. Coba perceraian, kenapa banyak terjadi? Membuka peluang. Entah itu istri yang membuka peluang untuk berselingkuh. Entah itu yang laki, suami. Membahayakan. Merasa tidak bersalah, merasa tindakannya itu sah-sah saja. Jadi yang pertama Bapak Ibu menjadi pelajaran kita. Ya, jangan biarkan kebencian itu ada dalam hidup kita. Kalau kebencian itu dipelihara, akan muncul niat yang lebih jahat lagi. Kalau ada kesalahan yang dibiarkan dan kita merasa benar, akan membuka peluang pada kesempatan iblis untuk bekerja. Efesus 4 ayat 27 dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudaraku, ciri landhogger ini kesalahan yang mengakibatkan kesalahan yang lain. Ya, ayat 35 saya bacakan. Ayat 35 yang tadi Bapak Ibu bisa mendengar tadi saya membacakan. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Kesalahan dari Ruben dan saudara-saudaranya mengakibatkan kesalahan yang lain dari Yakub. Yakub tidak mau dihiburkan. Tidak mau dihiburkan. Artinya begini Bapak Ibu, kesalahan mengakibatkan kesalahan lain yaitu menyusahkan diri sendiri. Kan akhirnya Yakub kehilangan damai sejahtera. Kan akhirnya Yakub kehilangan sukacita. Kan akhirnya Yakub kehilangan merasa putus asa sampai dia berkata, sampai aku turun ke dunia orang mati. Berapa tahun lamanya keadaan itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sejak muda Yusuf dijual umur 17 tahun. Dan baru ketemu, artinya selama itulah Yakub Israel ini merasakan kehilangan anak yang dikasihi. 13 tahun lamanya, kehilangan damai sejahtera. Dari kesalahan muncul kesalahan yang lain. Tidak mau dihiburkan. Bapak Ibu Saudaraku, saya melayani Tuhan mulai tahun 95 ya. Jadi mungkin sekarang sudah 30 tahun lebih saya melayani Tuhan dan saya melihat sekali lagi Bapak Ibu, tidak sedikit kesalahan dari anak menyebabkan orang lain susah. Tidak sedikit dari kesalahan anak itu menyebabkan orang tua sakit. Tidak sedikit dari kesalahan anak, kecerobohan anak mengakibatkan orang tua stroke. Tapi tidak sedikit juga Bapak Ibu, saya melihat dan saya pernah menjumpai ini. Tidak sedikit juga kesalahan dari orang tua mengakibatkan anak merasakan putus asa. Saya ngalami itu. Saya ngalami jemaat pada waktu telepon. Pak Pendeta segera ke sini Pak Pendeta.
Ketika saya datang ke rumahnya, anak itu sudah diturunkan, gantung diri. Dengan berjalannya waktu kemudian saya mengetahui mengapa itu bisa terjadi. Karena orang tuanya sering sekali menyakiti hati anaknya. Tidak sedikit Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudaraku, jaga mulut ini. Melukai hati pasangan hidup kita, melukai orang yang terdekat dengan kita, hanya butuh waktu 5 detik, 10 detik. Tapi menyembuhkan luka itu bisa seumur hidup. Lenhoger, mungkin ada di antara kita yang hubungan dengan orang tua, dengan ibu, dengan orang tua itu tidak baik-baik saja. Apa salahnya? Datang. Maaf ya. Maaf. Walaupun merasa benar loh. Andai kata kita benar. Apa salahnya kita merendahkan diri di hadapan orang tua? Lenhoger ini loh. Kesalahan yang mengakibatkan kesalahan orang lain. Ini juga terjadi dalam kehidupan Musa. Saya bacakan Bapak Ibu. Ulangan 4 ayat 21 sampai dengan 22. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu. Ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberang sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ayat 22 berkata, sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu. Oleh karena kesalahan orang Israel yang sering bersungut-sungut kepada Musa dan kemudian Musa menjadi emosi dan kemudian Tuhan katakan, kamu tidak akan masuk ke dalam negeri yang kujanjikan. Saya bacakan Bapak Ibu ya di dalam ulangan tadi ulangan 4 ayat 21 sampai dengan 22. Tapi yang lebih jelas lagi ulangan 3 ayat 24 sampai dengan 26. Dikatakan demikian. Ulangan 3 ayat 24 sampai dengan 26. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ya, ini Musa ingin melunakkan hati Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Ayat 25 kemudian berkata, biarkanlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan dan tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Perhatikan ayat 26. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengar permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Kata cukup itu berulang-ulang. Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan izinkan Tuhan, 40 tahun lamanya loh Tuhan aku memimpin bangsa ini untuk keluar dari Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan berkata, cukup, jangan ngomong itu lagi. Siapa yang salah Bapak Ibu? Bangsa Mesir yang bersungut-sungut itu yang membuat Musa kemudian emosi. Dan kemudian Musa ditolak oleh Tuhan. Lenhoger. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu ya. Berapa banyak orang yang ingin menjadi Kristen dan kemudian batal oleh karena kita yang tidak menjadi saluran berkat bagi mereka. Kita menjadi batu sandungan, kita menjadi Lenhoger. Kisah Mahatma Gandhi itu menarik Bapak Ibu. Mahatma Gandhi katakan, saya mencintai Kristus tapi saya tidak akan pernah menjadi Kristen. Karena ketika dia mau masuk beribadah dan kemudian ditolak oleh karena Mahatma Gandhi itu kulit hitam. Banyak orang yang ingin menang Kristus. Tapi kelakuan kita Bapak Ibu tidak menunjukkan kasih Tuhan. Lenhoger menyebabkan orang lain tidak menikmati kasih karunia. Jadi yang kedua Bapak Ibu dan Saudaraku,
kesalahan yang mengakibatkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, membahayakan orang lain bahkan bisa mencelakakan orang lain. Ini bahaya. Ruben dan kawan-kawannya ini saudara-saudara tindakannya bahaya, mencelakakan Yusuf yang menjualnya sebagai budak. Dan bahaya bagi Yakub, orang tua itu menjadi stres. Ini bahaya Bapak Ibu. Dan bagi saya ini penting sekali bagi orang tua ya. Karena begini Bapak Ibu, dalam 2 Raja-Raja 21 ya, 2 Raja-Raja 21 ayat 19 sampai dengan 22. 2 Raja-Raja 21 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet bin Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manase ayahnya. Bapaknya jahat, anaknya jahat. Jadi orang tua yang punya anak, ini orang tua yang punya anak. Sekali lagi anak akan melihat sosok dari orang tua. Kalau orang tuanya enggak serius dengan Tuhan, maka anaknya kemungkinan besar juga tidak akan serius dengan Tuhan. Seseorang datang kepada saya Bapak Ibu, Pak Pendeta gimana anak saya? Sekarang lagi ditahan. Karena kasus narkoba. Nah iyalah orang tuanya enggak serius dengan Tuhan, anaknya juga enggak serius. Ini kan orang tuanya jahat, kemudian anaknya juga jahat. Memang ada orang tua yang jahat, anaknya baik, ada Bapak Ibu. Tapi mari kita melihat kemungkinan-kemungkinan bahwa orang tua jahat, maka anaknya juga jahat. Ini berbahaya. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kenalilah sifat Lenhoger ini. Dari apa yang sudah saya sampaikan, maka kita memperoleh 2 pelajaran yang penting. Yang pertama, jika ada orang lain yang bersifat Lenhoger yang membahayakan kita, orang lain ini yang bersifat Lenhoger yang membahayakan kita, tetaplah tenang agar tak membahayakan diri sendiri dan tak terpengaruh olehnya. Jadi yang Lenhoger orang lain. Tadi kan kisah mengenai bangsa Israel yang suka bersungut-sungut dan kemudian Musa yang kemudian ditolak oleh Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, jika kita merasa diri kita ini sendiri memiliki ciri-ciri Lenhoger, segeralah ambil jalur kiri, jangan ada di jalur kanan. Segeralah untuk berpindah, supaya tidak membahayakan orang lain. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 berkata, janganlah kita menjadi orang yang bebal. Karena ada orang-orang di sekeliling kita Bapak Ibu. Andai kata kita Lenhoger, maka orang-orang di sekeliling kita, kalau tidak, mereka dalam keadaan bahaya. Jadi mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita hati-hati ketika kita melihat orang lain bersifat Lenhoger. Aku gak mau terpengaruh, ini bahaya. Kalau diri kita merasa sebagai Lenhoger, hati-hati. Jangan membahayakan orang lain. Sebaliknya bertobatlah dan bersikaplah yang baik. Sehingga hidup kita menjadi berkat dan bukan menjadi beban bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terutama untuk diri kita. Jangan sampai kita membahayakan orang lain. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Allah yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Telinga kami telah mendengar pesan-pesan yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Saatnya kuasa Roh Kudus yang tak terbatas bekerja dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami Tuhan, untuk kami tidak membahayakan diri kami sendiri, tidak membahayakan orang lain Tuhan. Sehingga menyebabkan orang lain bisa melakukan kesalahan atau jauh daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, buat renungan pada sore hari ini. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami telah memahami dan menangkap siap kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami pulang bukan dengan tangan yang hampa. Kami pulang dengan tangan yang penuh dengan berkat oleh karena Engkau Tuhan Allah yang memberkati kami. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu di tempat ini, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang secara online. Hamba berdoa, kiranya Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati dalam keluarganya, bahkan keluarga besar, anak cucu dimanapun berada, ada di dalam berkat kemurahan kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melingkupi anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Amin, Tuhan memberkati. Teman-teman, sekian online experience kita pada hari ini. Semoga tayangannya telah kita saksikan bersama-sama memberikan berkat untuk kita semuanya. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Kristianto untuk renungan firman Tuhannya yang saya yakin sekali telah memberikan kekuatan dan semangat yang baru buat kita semuanya menjalani kehidupan kita yang penuh pengharapan ini. Dan juga untuk rekan-rekan saya, Yusak dan TCL Band, serta seluruh volunteer The City Light Purwokerto, Anda semuanya luar biasa. Dan salam kompak selalu ya guys. Dan tentunya untuk Anda semua yang telah menyaksikan tayangan ini, saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah setia dan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program The City Light Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar ini. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus berkati. Segenap hati, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, yes, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang perkasa.